Adik-adik, udah siap belum memuji Tuhan hari ini? Yuk kita sama-sama kita duduk yang manis, kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, mari sama-sama kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan pimpin kami agar kami boleh duduk yang manis, kami boleh membuka telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami serahkan ya Tuhan ibadah hari ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, saya yakin kita semua percaya kalau Tuhan Yesus itu baik buat kita. Tuhan Yesus udah jaga kita ya selama seminggu ini. Jadi mari sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Adik-adik mari sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Satu kali lagi ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita katakan lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya adik-adik, silakan duduk adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Lausaweni. Nah adik-adik, mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, dan mari sama-sama kita naikkan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah,
semua, selamat hari Minggu. Tadi kita kan sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita masuk ke dalam doa dulu ya. Langsung ini akan pimpin dalam doa, adik-adik berdoa di dalam hati. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, berkati juga Lausu ini yang akan menyiapkan firman Tuhan, dan juga adik-adik sekalian yang akan mendengarkan. Kiranya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tetapi selalu tertanam di dalam hati adik-adik semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini saya akan bercerita tentang iman atau perbuatan. Nah adik-adik, hidup kita itu tadinya seperti telur ini adik-adik, putih bersih sebelum kita jatuh ke dalam dosa. Nah, sedangkan api ini adik-adik adalah dosa. Ketika kita membiarkan celah dosa masuk ke dalam hati kita adik-adik, semakin lama kita akan semakin tergoda dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Nah adik-adik, seperti telur ini adik-adik, tadinya telur ini tuh gak bisa adik-adik masuk ke dalam botol. Kalau gak kita tekan, kita paksa, gak akan bisa. Nah adik-adik, tetapi ketika dosa itu masuk ke dalamnya, nih perhatikan ya adik-adik ya, ketika dosa itu sudah mulai menggoda hidup kita dan masuk di dalam hidup kita adik-adik, coba adik-adik perhatikan, telur ini tanpa Lausu sentuh jatuh adik-adik. Begitu juga dengan hidup kita, semakin lama semakin tergoda dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Nah adik-adik, dosa apa aja sih yang sering kita lakukan sehingga membuat tadinya air yang putih ini adik-adik, hati kita yang putih ini adik-adik menjadi kotor adik-adik. Nih misalnya dosanya menyontek. Ayo di sini siapa yang suka menyontek, berbuat dosa tuh adik-adik, akhirnya tuh jadi keruh kan adik-adik. Terus apalagi yang mencuri, siapa di sini yang pernah mencuri, mengambil yang bukan haknya. Terus misalnya berantem sama dedeknya, rebutan mainan, adiknya dicakar, dijambak. Siapa di sini yang kalau disuruh makan, nanti aja deh Mi, aku lagi suruh main game, nggak taat, nggak nurut sama orang tuanya. Siapa di sini yang disuruh sekolah minggu tapi malah bohong sama orang tuanya, aku udah sekolah minggu kok, padahal belum sekolah minggu adik-adik. Nah adik-adik, hati kita yang tadinya putih bersih sekarang jadi kotor seperti air ini nih adik-adik. Kotor kan adik-adik airnya. Nah siapakah yang bisa menghapus dosa kita adik-adik? Apakah kita sendiri bisa? Dengan perbuatan baik kita, dengan aku mau jadi anak yang baik biar dosa aku itu diampuni. Oh tidak bisa adik-adik. Aku mau kasih persembahan yang banyak ke gereja, ke orang-orang yang membutuhkan, biar dosa aku tuh diampuni. Nggak bisa adik-adik. Kita tidak bisa mengampuni dosa kita sendiri. Yang bisa itu siapa? Ayo. Yang bisa itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus yang rela disalib adik-adik, disiksa, dihukum, dihina. Nih adik-adik perhatiin ya, Tuhan Yesus sudah rela mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga air yang kotor ini kembali menjadi putih lagi. Hati kita yang sudah penuh dengan dosa kembali menjadi putih lagi adik-adik. Dosa kita diampuni karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah adik-adik, setelah kita diampuni dosanya adik-adik,
Apa yang harus kita lakukan adik-adik? Hidup kita ini udah baru, udah bukan hidup yang lama lagi. Kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, apa yang harus kita lakukan adik-adik sehingga hidup kita yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus tidak menjadi sia-sia? Nah, adik-adik harus menunjukkan perubahan dalam hidup adik-adik. Harus ada perbedaan adik-adik. Misalnya, tadinya adik-adik itu nggak mau nurut ketika mama suruh mandi. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kita, sudah mengampuni dosa kita, sudah masuk sebagai juru selamat kita, kita harus menjadi anak yang taat. Nah, ketika adik-adik misalnya kita tadinya biasanya itu suka ambil yang bukan menjadi milik kita, suka mencuri adik-adik. Nah, ketika Tuhan Yesus hadir, kita sudah tidak boleh mencuri lagi adik-adik. Kita harus berubah, harus ada perbedaan. Perbedaannya itu harus bisa dilihat sama orang adik-adik. Nggak boleh cuman diucapkan oleh mulut saja, nggak boleh cuman janji-janji palsu saja. Tapi orang lain itu harus bisa melihat perbedaan dan perubahan di dalam hati kita, di dalam hidup kita adik-adik. Oke adik-adik, yuk mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Lausa akan berdoa, adik-adik ikutin Lausa berdoa di dalam hati ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah mau mengorbankan hidup Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa kami. Tuhan, kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang semakin hari semakin berubah dan semakin menunjukkan perbedaan ya Tuhan. Ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus, kami boleh menunjukkan bahwa kami anak Allah yang selalu mentaati firman Tuhan, yang selalu memberikan perubahan dan perbedaan di dalam hidup kami, menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan juga taat kepada orang tua kami, guru-guru kami di sekolah maupun saudara kami di sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, berkati hidup kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lausa akan memberikan aktivitas. Tadi kan Lausa bilang hidup kita itu harus ada perubahan, harus ada perbedaan yang bisa dilihat oleh orang sekeliling kita. Nah sekarang Lausa akan kasih aktivitas. Nih adik-adik lihat di layar adik-adik sudah ada gambar, 2 buah gambar. Adik-adik cari ada 7 perbedaan pada gambar 1 dan gambar 2. Lausa akan kasih waktu, Lausa akan puterin sebuah lagu. Begitu lagunya habis, waktu adik-adik pun habis ya. Kita mulai dari sekarang. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh kasih Yesus. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, oh oh kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh kasih Yesus. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, oh oh kasih Yesus. Oh oh kasih Yesus. Oh oh kasih Yesus. Nah adik-adik, ayo kita bahas bersama-sama ya.
7 perbedaan yang adik-adik temukan dan Lause temukan itu sama atau beda. Ayo kita bahas sama-sama ya adik-adik ya. Perbedaan yang pertama itu di gambar 1 ada vas pink, sedangkan di gambar nomor 2 itu vasnya berwarna hijau. Ayo, siapa yang benar adik-adik? Ya, pinter. Yang kedua, di gambar pertama itu sepatunya yang dipakai itu warna kuning, sedangkan di gambar kedua itu warna orange. Ya, siapa yang benar lagi? Ayo, pinter. Nah, yang ketiga itu di depan orangnya itu terdapat pot yang ada wortelnya. Iya, ada yang betul lagi? Pinter. Yang keempat itu burung. Di salah satu gambar ada burungnya, yang gambar pertama tidak ada burungnya. Ada yang betul lagi? Pinter. Yang kelima itu adalah tupai. Yang satu ada tupai, yang satu nggak ada tupai. Iya, pinter. Yang keenam itu vas bunga atau pot bunga. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah sepatu. Yeay, good job buat kita yang sudah menemukan 7 perbedaan tersebut. Dan ingat adik-adik, cari gambar perbedaan ini juga mengingatkan kita kalau kita juga harus berbeda. Hidup kita juga harus berbeda. Hidup anak-anak Tuhan harus berbeda. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Weni. Mari adik-adik semua kita tanam firman itu di dalam hati kita dan mari kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, Lause mau tanya nih, kira-kira adik-adik ada yang tahu gak sih? Ada satu buku yang indah banget, isinya tentang kebenaran. Kira-kira buku apa ya adik-adik ya? Iya, buku namanya Alkitab. Nah adik-adik, Lause mau ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita responi firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan pujian Alkitab, buku terindah. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dengan gerakan. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini adalah minggu pertama di bulan Oktober ya adik-adik ya. Mari kita sama-sama lihat satu video teman-teman kita yang berulang tahun di bulan September.
itu adalah teman-teman kita yang berulang tahun di bulan September. Mari sama-sama kita berikan ucapan yang terbaik, doa yang terbaik untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, yuk kita sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah hari ini. Kami sudah boleh duduk manis, kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang pimpin di dalam setiap kehidupan kami, agar kami boleh terus hidup untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang menolong, menyertai keluarga kami, Kau pimpin dan berkati. Kami serahkan ya Tuhan, hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita udah selesai. Sampai jumpa di kebaktian minggu depan.